Hari ini aku mau ngobrol soal hal yang super penting buat kita semua, yaitu tentang kebiasaan atau habits. Menurut penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkemuka, Dr. Philippa Lally dari University College London, rata-rata kita membutuhkan sekitar 66 hari untuk membentuk satu kebiasaan baru. Nah, bayangin deh, kalau kita bisa dengan konsisten membangun satu kebiasaan baru tiap 66 hari, dalam setahun kita bisa punya 5-6 kebiasaan baru yang produktif. Keren banget kan? Kebiasaan ternyata punya kekuatan yang luar biasa loh dalam mempengaruhi hidup kita sehari-hari. Menurut penelitian yang dilakukan oleh pakar psikologi Dr. Charles Duhigg, sekitar 40% dari tindakan kita sehari-hari sebenarnya adalah kebiasaan, bukan pilihan sadar. Nah, di video ini aku mau kasih tahu kalian strategi jitu buat membangun kebiasaan baru yang bakal bikin hidup kalian makin kece. Yuk, kita langsung aja masuk ke topiknya. Pertama-tama, kita perlu paham dulu nih, gimana sih proses terbentuknya sebuah kebiasaan. Menurut penelitian yang dilakukan sama Charles Duhigg, ada 3 tahap dalam pembentukan kebiasaan, yaitu cue, rutinitas, dan reward penghargaan. Jadi gini loh, misalnya kita punya kebiasaan makan cemilan tiap nonton TV. Nah, pemicunya itu adalah kita lagi nonton TV. Terus, rutinitasnya adalah kita langsung ambil cemilan. Nah, rewardnya adalah rasa puas dan nikmat pas kita makan cemilan itu. Nah, karena otak kita terus-terusan dapat reward gitu, akhirnya kebiasaan ini jadi melekat dan sulit dihilangkan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh pakar psikologi, Dr. Wendy Wood, kebiasaan terbentuk ketika otak kita mencoba mengefisienkan proses pengambilan keputusan dengan menciptakan lintasan saraf yang otomatis. Jadi, semakin sering kita melakukan suatu tindakan, semakin kuat lintasan sarafnya dan semakin sulit untuk diubah. Nah, kalau kita paham banget soal siklus ini, kita bisa lebih mudah mengubah kebiasaan-kebiasaan yang nggak produktif. Oke, pertama, mulailah dengan hal-hal kecil dulu. Jangan langsung nyoba hal yang besar-besar, karena bisa bikin kita cepet capek dan akhirnya nyerah. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. B.J. Fogg dari Stanford University, memulai dengan perubahan kecil dapat meningkatkan kemungkinan keberhasilan hingga 80%. Contohnya, kalau kita mau bangun pagi, mungkin bisa mulai dari bangun 10 menit lebih awal dulu. Nanti kalau udah terbiasa, baru kita tingkatin lagi. Kedua, pasangkan kebiasaan baru dengan kebiasaan lama. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Wendy Wood, menghubungkan kebiasaan baru dengan kebiasaan lama dapat membantu otak kita untuk lebih mudah mengingat dan menjalankan kebiasaan baru tersebut. Misalnya, kalau kita mau rutin baca buku, kita bisa pasangin kebiasaan ini sama kebiasaan lama kita, kayak nunggu antrian atau pas lagi commute ke kantor. Jadi kegiatannya jadi lebih mudah diingat dan dilakukan. Ketiga, manfaatin lingkungan dan pengingat visual. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. B.J. Fogg, memanfaatkan lingkungan dan pengingat visual dapat membantu otak kita untuk lebih mudah teringat dan terpicu untuk menjalankan kebiasaan baru. Misalnya, kita taruh buku di tempat yang sering kita lihat, atau kita pasang alarm pengingat buat rutinitas baru kita. Ini bakal bantu otak kita buat lebih mudah ingat dan jalanin kebiasaan baru. Keempat, konsisten selama 66 hari. Yap, inget tadi kan penelitian bilang kita butuh 66 hari buat bisa bener-bener ngebentuk kebiasaan baru? Nah, selama 66 hari itu, kita harus benar-benar konsisten menjalankannya, tanpa putus-putus. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Philippa Lally, konsistensi selama 66 hari adalah kunci untuk membuat kebiasaan baru menjadi otomatis. Lally DKK. Terakhir, jangan lupa kasih reward ke diri sendiri. Setiap kali kita berhasil ngelakuin kebiasaan baru, kita harus kasih semacam hadiah ke diri kita sendiri. Bisa dalam bentuk apa aja. Yang penting bikin kita makin semangat buat terus jalanin kebiasaan ini. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. B.J. Fogg, memberikan reward pada diri sendiri dapat meningkatkan motivasi dan kemungkinan keberhasilan. Nah, kalau kita terapin kelima strategi ini, dijamin deh kebiasaan baru kita bakal terbentuk dengan mudah. Tapi tentu aja, dalam proses membangun kebiasaan baru,
kita pasti bakal ngalamin tantangan-tantangan. Misalnya, rasa malas yang tiba-tiba muncul, atau kegagalan di awal-awal kita coba. Nah, buat ngatasin ini, yang paling penting adalah kita nggak boleh nyerah. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Angela Duckworth, salah satu kunci keberhasilan dalam membangun kebiasaan baru adalah kegigihan atau grit. Jadi, meskipun kita mengalami kegagalan atau rasa malas, kita harus tetap berusaha dan tidak menyerah. Kalau lagi malas, coba deh kita ingat-ingat lagi tujuan awal kita kenapa mau bangun kebiasaan ini. Atau kita bisa minta dukungan dari orang-orang terdekat. Dan kalau gagal, jangan sedih. Anggap aja itu bagian dari proses. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Carol Dweck, memiliki mindset pertumbuhan mindset dapat membantu kita untuk tetap termotivasi saat menghadapi tantangan. Yang penting, kita tetap coba lagi, lebih konsisten lagi. Intinya, membangun kebiasaan baru itu nggak instan. Tapi kalau kita tekun dan nggak menyerah, dijamin lama-lama kebiasaan itu bakal melekat dan jadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Oke, jadi itu tadi strategi-strategi Jitu buat membangun kebiasaan baru yang produktif. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Nah, sekarang giliran kalian nih. Coba deh identifikasi dulu kebiasaan apa yang pengen kalian ubah. Setelah itu terapin deh kelima strategi tadi buat membangun kebiasaan baru yang lebih baik. Ingat, jangan nyerah ya, karena perubahan itu nggak instan, tapi pasti bisa kalian wujudkan kok. Oke deh, segini dulu ya obrolannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan like videonya ya, biar kita bisa terus berbagi ilmu dan inspirasi.